Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan keseimbangan anggaran dan hutang pemerintah. Next. Pokok bahasan kami pada hari ini adalah anggaran pemerintah, hutang pemerintah, keseimbangan anggaran dan hutang pemerintah, serta kasus terkait dengan perbandingan antar negara. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Lanjut. Pertama, yaitu anggaran pemerintah. Lanjut. Konsep dasar daripada anggaran pemerintah. Menurut Freeman di tahun 2003, anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti itu. Sementara kalau didefinisikan, anggaran sendiri adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematif selama uh, satu periode seperti itu. Next. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini kami membahasnya ada 6 fungsi. Pertama, anggaran sebagai alat perencana. Anggaran sebagai alat perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh, dan belanja pemerintah tersebut, seperti itu. Kemudian anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara suatu proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik seperti itu. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui adanya anggaran. Seperti itu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam suatu proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilai kerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder eksekutif kepada pemberi wewenang yaitu legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan seperti itu. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran sebagai instrumen untuk motivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara untuk siklus penyusunan anggaran meliputi penyusunan rencana anggaran, kemudian persetujuan oleh lembaga legislatif, selanjutnya pelaksanaan anggaran, dan terakhir adalah pelaporan dan audit. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada perbedaan antara APBN dan APBD. Nah, APBN sendiri adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai suatu tujuannya. Nah, umumnya rancangan APBN ini dibuat dalam kurun waktu setahun. Dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, rancangan APBN ini di dalamnya mencakup perubahan dan juga pertanggungjawaban setiap tahun yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap
tahun APBN akan ditetapkan dengan undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang sudah diusulkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pemerintah pusat akan menggunakan anggaran yang masih ada pada tahun lalu. Kemudian tujuan APBN ini dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara, dan APBN ini disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kemudian APBD. APBD ini adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ini juga sudah ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku 1 tahun, yakni mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pengertian APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah ini juga bisa diartikan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah dibahas dan juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Rancangan APBD ini dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan juga kemampuan keuangan daerah. Perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja APBD ini dalam jangka waktu tertentu dan masa yang akan datang dalam APBD ini juga akan disusun prosedur dan bentuk tertentu secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian untuk tujuan APBD ini dirancang agar dapat dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Kemudian ada fungsi APBN dan APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, kemudian ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh APBN dan APBD. Nah, di sini pengaruh APBN dan APBD ini meliputi ada 5, yaitu yang pertama membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat, yang kedua menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar, yang ketiga meningkatkan investasi pada masyarakat sehingga berbagai industri dalam negeri berkembang. Yang keempat, membantu alur distribusi pendapatan dengan mengetahui sumber penerimaan dan juga pemanfaatan belanja pegawai dan belanja barang. Yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan lapangan kerja dengan adanya pembangunan ekonomi negara dan investasi negara. Next. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hutang pemerintah. Yang pertama, adanya pinjaman negara. Nah, di sini pemerintah itu perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang mana berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kegiatan tersebut harus ditinjau dengan pengeluaran pemerintah yang mana akan dibayari dengan penerimaan dari pemerintah. Sehingga jika penerimaan pemerintah dalam APBN tidak mencakup untuk menutupi pengeluaran, maka akan dibutuhkan sumber-sumber lain berupa pinjaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang selanjutnya, dampak utang dari pemerintah. Nah, utang di sini memiliki dampak yang baik untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai pembangunan. Namun, pengelolaan utang yang baik juga harus diperhatikan agar pembayaran utang yang jatuh tempo dapat dilakukan tepat waktu dan pembayaran utang tidak mengurangi kesejahteraan rakyat. Risiko dari fluktuasi nilai mata uang juga harus menjadi perhatian karena jika pembayaran utang dilakukan saat terjadi depresiasi rupiah, maka akan menimbulkan beban utang
yang akan menjadi lebih besar. Utang bukan merupakan suatu hal yang negatif jika digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan disertai dengan pengelolaan utang yang baik dari pemerintah. Yang selanjutnya adanya beban pinjaman dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Nah, pinjaman negara sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan di sini bisa jadi lebih baik jika dibandingkan dengan penarikan pajak. Dengan penarikan pajak berarti pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan akan berkurang. Hal itu tentu saja akan menurunkan tingkat konsumsi yang berarti akan menurunkan penerimaan atas barang dan jasa. Nah, sehingga muncul pinjaman yang berupa untuk pinjaman dalam negeri. Secara makro tidak ada beban langsung yang timbul dari pinjaman dalam negeri karena aliran kekayaan hanya terjadi dalam masyarakat suatu negara. Beban tidak langsung dan timbul dari pinjaman dalam negeri adalah pajak yang digunakan untuk membayar pinjaman dalam negeri tersebut yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi dan konsumsi dari masyarakat. Yang kedua, untuk pinjaman luar negeri. Di sini beban langsung dari pinjaman luar negeri adalah adanya cicilan dari pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman yang harus dibayar dalam periode tertentu. Di samping itu, ada biaya lain yang harus dibiayai kepada negara pemberi pinjaman seperti legal fee, management fee, dan commitment fee. Baik, selanjutnya ada instrumen utang pemerintah. Mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2002, Bab 3 Pasal 4 yang menyatakan bahwa SUN atau surat utang negara diterbitkan untuk tujuan membiayai defisit APBN dalam UU Nomor 21 Tahun 2004, Bab 5 Pasal 38 Ayat 1, yang menyatakan Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan yang mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU APBN dan UU Nomor 19 Tahun 2008. Bab 3 Pasal 4 yang menyatakan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek, maka dapat diketahui bahwa instrumen pinjaman Indonesia terdiversifikasi ke dalam pinjaman luar negeri, surat utang negara, dan surat berharga surat nasional. Selanjutnya. Selanjutnya ada pinjaman luar negeri. Menurut Munawar tahun 2005, pinjaman luar negeri di Indonesia secara umum dikelompokkan berdasarkan sumber pinjaman dan syarat pengembaliannya, yaitu menurut sumber atau asalnya. Yang pertama itu A, negara asing, bilateral, baik yang tergabung dalam CGI, Consultative Group on Indonesia, maupun tidak. Yang B itu lembaga multilateral, yang C itu lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, yang D itu lembaga keuangan non-asing, terus juga ada menurut syarat pengembaliannya. Yang pertama itu ada pinjaman lunak, sifatnya soft loan, adalah pinjaman yang masa pengembaliannya sekitar 25 tahun atau lebih, termasuk grace period 7 tahun atau lebih dengan tingkat bunga yang rendah, yaitu maksimal 3,5% per tahun. Untuk yang B ada fasilitas kredit ekspor. Fasilitas kredit ekspor adalah pinjaman berupa kredit yang berasal dari negara pengekspor dengan jaminan dari pemerintahnya. Persyaratan yang diajukan yaitu dengan persyaratan yang lebih mahal dari pinjaman lunak, namun biasanya lebih ringan dari pinjaman komersil. Dengan masa pengembalian antara 8-10 tahun, FKE bersifat tight loan, yaitu sebagian besar kredit yang diberikan digunakan untuk mengimpor barang dari negara pemberi kredit. Selanjutnya ada keseimbangan anggaran utang pemerintah. Keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayarannya bunga utang, maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru.
Ini ada perhitungan keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu sama dengan pendapatan dikurang buka kurung belanja total dikurang belanja bunga tutup kurung. Basis perbandingan antara negara. Daftar anggaran pendapatan berbagai negara. Di sini ada sekitar beberapa negara yang mengupdate pendapatan belanja dan defisit dan surplusnya. Ini kita mengambil contoh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Amerika Serikat sendiri memiliki populasi yakni 329.631 juta jiwa, sedangkan pendapatannya yakni 6.028 US dollar. Sedangkan belanja yang terdiri dari utang yakni 6.807 juta US dollar. Sedangkan untuk Jerman ya ini ada di posisi 82.740 juta jiwa. Sedangkan pendapatannya memiliki 1.598 juta US dollar. Sedangkan belanjanya yakni 1.573 US dollar. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki populasi pada tahun 2018 yakni 265.300 jiwa. Sedangkan pendapatan yakni 130.600 juta US dollar. Sedangkan belanjanya yakni 154.800 juta US dollar. Next ke utang. Di sini ada daftar utang di beberapa negara. Yang kita ambil contoh yang pertama tadi adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki utang yakni sebesar Australia sendiri memiliki utang yakni 61.915 US dollar. Sedangkan untuk update-nya pada tahun 2020 memiliki utang 63.115 juta euro. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki utang yakni memiliki utang di tahun 2018 mencapai 4.418 triliun sehingga pendapatan dan utang negara ini bisa berdampak positif dan negatif di setiap negaranya. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa utang akan berdampak positif dan utang akan berdampak defisit. Apabila dapat melunasinya, maka akan berkurang beban dari negara tersebut. Apabila utang tidak dapat dilunasi, maka akan membuka utang yang baru. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.